Halo semuanya, saya James Keske Liberina Putra Setepu dari kelas C reguler 2024 jurusan Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sejarah Sosial Indonesia. Saya akan menganalisis dua sumber sejarah secara berdampingan. Yang pertama itu film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, dan karya dari Dani Loksono, dan artikel dari Benedict Anderson, The Problem of Rice. Dua sumber ini dipisahkan dari waktu sekitar 80 tahun, namun dalam analisis saya ini keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana rakyat kecil seperti petani, masyarakat adat, dan orang-orang yang bergantung pada tanah selalu menjadi pihak yang paling menanggung beban dalam keputusan yang diambil jauh dari di atas kepala mereka. Inilah yang dikaji dalam perspektif sejarah sosial, pendekatan yang tidak hanya melihat sejarah dari sudut pandang penguasa dan elit, tapi dari pengalaman hidup rakyat biasa. Mari kita pahami terlebih dahulu The Problem of Rice, artikel Benedict Anderson. Artikel ini bukan artikel sejarah biasa, tetapi dari dokumen yang sangat langka yang diterjemahkan dalam bahasa Jepang, yaitu catatan stenografis sidang keempat Sanyo Keiji, Dewan Penasihat Pemerintah Jepang yang berlangsung pada 8 Januari 1945 di Jakarta. Sidang dipimpin langsung oleh Soekarno, dihadiri tokoh besar seperti Muhammad Hatta dan Otto Iskandar Dinata. Apa yang mereka bahas di sana? Mereka membahas masalah yang mendesak, yaitu sistem setoran padi yang gagal. Pemerintah Jepang pada saat itu mewajibkan sebagian petani Jawa di sana menyerahkan renjen atau kuota setoran yang dimaksud untuk menjamin pasokan pangan bagi Jepang dan pemerintahannya. Tapi sistem ini berantakan. Laporan komite yang dibacakan dalam sidang ini ada fakta yang mengejutkan. Residensi pati, kuota setorannya diminta melebihi total panen nyata petani, artinya petani diminta menyerahkan lebih dari apa yang mereka hasilkan. Ada kasus di mana petani menyerahkan seluruh panennya, bahkan lebih. Di residensi Kedu, data kesehatan menunjukkan pada kuartal ketiga tahun 1944, angka kematian lebih besar dari angka kelahiran. Angka kematian mencapai 39,2 per 1000 penduduk, sementara kelahiran hanya 25,8. Ini bukan bencana alam, tapi ini karena bencana yang dibuat oleh kebijakan. Korupsi juga terjadi sepanjang distribusi padi yang dibawa petani ke kepala desa, sebagian jatuh dan diambil. Di pusat pengepulan, tengkulak memotong timbangan seenaknya. Di penggilingan padi, mengurangi lagi dengan alasan kualitas buruk. Hasilnya, harga resmi 4 gulden per kuintal, petani hanya menerima 1 gulden 88 sen, di mana di Semarang dalam 8 bulan 50.000 kuintal padi menghilang dari catatan antara laporan kepala kabupaten dan laporan penggilingan padi. Ada satu hal yang menarik dari semua data ini, ada argumen Anderson di mana tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa yang sedang memimpin rapat, dan sedang berdebat tentang apa petani, tapi tidak ada satupun petani yang hadir di sana. Mereka melihat ini sebagai krisis teknis, bukan sebagai malformasi struktural dari ekonomi agraria yang sudah timpang sejak zaman kolonial. Anderson menyimpulkan bahwa para intelijensia ini, jika sangat dekat dari kekuasaan, semakin lebar jarak psikologis mereka dengan kepentingan mereka dari rakyat yang mereka hendak pimpin. Lalu kita pahami Pesta Babi. Film yang disutradarai oleh Dani Loksono yang sebelumnya dikenal dari Dirty Vote, bersama seorang antropolog yaitu Cipri Faju Dalil, seorang antropolog yang sudah lama meneliti isu-isu Papua. Film ini berdurasi 95 menit. Judul Pesta Babi bukan diambil dari hal-hal lainnya, bukan hal sepele, tetapi dari tradisi Atbon atau upacara pesta adat di suku Mayu, Papua Selatan.
Babi bukan di Papua, babi bukan sekedar hewan ternak, tapi simbol kehormatan, identitas, hubungan sosial, dan ikatan spiritual dengan leluhur. Sutradara memilih simbol ini dengan sangat sadar dan menggambarkan bahwa sedang terancam bukan tanah, tetapi juga sistem kebudayaan masyarakat adat. Apa yang terjadi di Papua? Saat ini pemerintah menjalankan proyek strategis di Kabupaten Maroke, Wopendigul, dan Mapi. Proyek ini membuka lahan sebanyak 2,5 juta hektar maksud saya. Luasnya setara 37 kali kota Jakarta untuk perkebunan sawit, tebu, dan industri. Narasi resminya untuk proyek ketahanan nasional. Namun film ini menunjukkan sisi lain yang tidak terlihat dari Jakarta. Suku-suku lokal yang hidup selama ratusan generasi tidak pernah kekurangan pangan karena hutan memberi segalanya, kini menyaksikan hutan-hutan mereka dikeruk ekskavator. Mereka memasang salib merah sebagai tanda perlawanan, tapi tidak ada forum resmi yang tempat suara mereka didengar. Film ini juga menelusuri jaringan korporasi di balik proyek-proyek, siapa yang memiliki konsensi, bagaimana hubungan antar modal besar dan kekuasaan politik, bagaimana aparat keamanan digunakan untuk mengamankan investasi. Kebanyakan film dokumenter di film ini mereka sangat berbeda memperlakukan narasumbernya. Mereka diberikan uang bicara dengan bahasa mereka sendiri, cara mereka sendiri, dan kehidupan mereka, bukan sebagai rakyat yang harus dikasihani. Analisis. Mari kita analisis. Kedua sumber ini hanya terpisah dalam waktu saja, tapi memiliki makna yang sama. Saya akan menggunakan 3 tema sebagai penghubungnya. Yang pertama, modernisasi negatif. Ben Anderson meminjam konsep dari Clifford Geertz untuk menggambarkan kondisi petani Jawa di abad 19. Anderson menulis akibat tanam paksa, petani Jawa mengalami apa yang disebut modernisasi negatif, yaitu overpopulasi dan disintegrasi nasional, sementara modernisasi positif dan industrialisasi hampir tidak mereka sentuh. 1 abad kemudian, tahun 1945, pola ini berjalan. Petani Jawa menyerahkan padi dan masih kelaparan. Mereka tidak punya suara untuk menentukan nasib mereka. Kita loncat di tahun 2006 di Papua, 80 tahun setelah sidang Sanyo Kaigi. Yang terjadi di Papua Selatan sama persis polanya dengan sekarang. Polanya dulu dan sekarang, hanya dengan skala yang lebih besar dan aktor yang berbeda. Hutan adat menjadi sumber penghidupan mereka selama ratusan generasi. Dikonversi menjadi lahan industri. Masyarakat yang sebelumnya nggak bergantung pada pasar karena hutan memberi mereka butuhkan, kini terpaksa masuk dalam sistem ekonomi kapitalis yang tidak memihak pada mereka. Dalam sejarah sosial disebut kontinuitas struktural, di mana pola penindasan tidak hilang bersama pergantian penguasa. Seperti dulu Belanda, lalu Jepang, dan sekarang pemerintah nasional. Strukturnya sama, tapi wajahnya yang berganti. Tema kedua, kepentingan yang lebih besar. Salah satu pertemuan paling menarik dari perbandingan kedua sumber ini, kesamaan retorika yang digunakan untuk membenarkan eksploitasi. Pada masa Jepang, ini digunakan demi perang, demi Jepang Raya, demi mempertahankan Asia dan melawan Barat. Petani yang kelaparan ini sebagai biaya yang ditanggung demi tujuan yang lebih agung. Kalau di Papua bagaimana? Demi ketahanan nasional, demi Indonesia yang berdaulat, demi bangsa dan negara lah. Tapi masyarakat adat kehilangan hutan mereka. Lagi-lagi biayanya yang ditanggung demi tujuan yang katanya lebih agung, lebih mulia. Polanya sama, identiknya pengorbanan kalian lebih besar. Pengorbanan kalian demi kepentingan yang lebih besar. Bedanya pada siapa yang berbicara dan siapa yang dikorbankan.
Tema ketiga, ketidakadilan rakyat dalam pengambilan keputusan. Ini adalah tema yang paling penting dan paling relevan dalam pendekatan secara sosial. Anderson menyoroti sangat kritis tentang sidang Sanyo Kaigi, di mana tokoh-tokoh besar itu berdebat tentang petani berjam-jam tanpa tidak satupun petani yang tidak ada di sana. Mereka berbicara kuota padi, sistem lainnya, dan segala macam, bukan tentang manusia yang sedang kelaparan di luar gedung sana. Anderson menyebut sebagai jurang psikologis dan sosioekonomis antara inteligensia dan rakyat, sebuah jurang yang justru semakin melebar ketika para inteligensia semakin dekat dengan kekuasaan. Delapan 80 tahun kemudian, pesta babi memperlihatkan jurang ini belum tertutup. Keputusan 2,5 juta hektar di Papua dibuat di Jakarta tanpa konsolidasi dengan rakyat lokal. Proyek strategis ditetapkan tanpa proses memberi ruang bagi suku-suku lokal untuk menolak atau menerima. Kritik proyek ini bukan disambut sebagai masukan untuk dipertimbangkan, tetapi dianggap penghalang investasi. Dan inilah kontribusi terpenting dalam sejarah sosial. Sebagai pendekatan sejarah sosial mengajarkan kita untuk bertanya tentang yang absen, siapa yang tidak ada di ruangan ketika keputusan diambil, suara siapa yang tak terekam dalam arsip resmi, pengalaman siapa yang tidak masuk dalam laporan pemerintahan. Artikel Anderson sudah menjawab itu di tahun 1945, dan film Pesta Babi ini menegaskannya kembali di tahun 2026. Baik, itu saja video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan ucap kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang.